hal-hal yang bermanfaat baginya dari amal kebaikan yang timbul dari orang lain. Gitu ya. Yang pertama, berdoa dan memohonkan keampunan baginya dari orang lain. Sekarang yang kedua, sedekah atau sedekah, termasuk di dalamnya infak. Nawawi telah menceritakan adanya ijma bahwa ia berlaku atas mayat dan sampai pahala padanya, baik ia berasal dari anak maupun dari yang lainnya, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan lain-lainnya dari Abu Hurairah. Anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, qala lin nabi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abi, sesungguhnya bapakku, mata, telah mati, wa taraka malan, dan meninggalkan harta, walam yusi, dan tidak meninggalkan wasiat, tidak memberi wasiat apapun. Fahal yukaffiru anhu, maka adakah bisa menghapus anhu, dari dosanya, antasaddaqah, bila mensodakokan anhu, atasnya. Qala, Nabi menjawab, na'am, iya. Nah, ini hadis ini yang jadi perdebatan di kalangan para ulama, termasuk hadis berikutnya tuh, tentang apakah bisa seseorang itu mengirim pahala, memberikan pahala kepada orang yang sudah mati. Itu persoalannya. Kalau dari amalnya sendiri itu sudah ada hadisnya itu, yang sebelumnya itu, termasuk amal jariyah. Ada orang mengamalkan amal yang tergolong jariyah, seandainya pahalanya untuk orang lain itu bagaimana? Nah, hadis ini yang jadi perdebatan. Tuh. Kalau untuk dirinya sendiri ya sudah, tidak ada masalah itu. Perdebatannya antara lain hadis-hadis yang seperti begini ini kalau dihadapkan dengan firman Allah, surat An-Najm misalnya, sampean buka surat An-Najm itu. Surat An-Najm itu surat 53 ya. Ayat 38, 39, 40, 41 gitu. Surat Al-Isra ayat 15. Terus surat apa lagi itu? Surat Az-Zumar, surat Al-Ahzab itu. Itu aja dulu. Dibaca, mangga. Terus. Wa anna sa'yahu sawfa yura
summa yujzahul jaza'al awfa, yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Nah itu, misalnya dihadapkan dengan ayat-ayat itu, seorang itu tidak bisa menanggung dosa orang lain, karena pada dasarnya orang itu yang menanggung dosanya sendiri. Seseorang itu hanya memperoleh dari apa yang telah diamalkan. Kalau tidak ikut mengamalkan, ya tidak akan memperoleh apapun. Tuh. Nanti semua amal-amal itu akan ditunjukkan. Kalau ini banyak keterangan dalam Quran yang menerangkan semua amal itu besok akan ditunjukkan, itu banyak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, itu juga kan itu. Dan amal-amal yang telah diamalkan itu akan mendapatkan balasan yang sempurna. Sempurna itu tidak pernah dirugikan. Tidak pernah Allah itu mendolimi. Orang berbuat baik kok tidak dibalas dengan kebaikan, malah dibalas dengan keburukan. Karena apa? Allah nggak suka dengan orang itu gitu. Allah itu bukan suka nggak suka. Suka nggak suka itu tergantung amal. Wong Allah itu maha penyantun, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Nah, itu firman Allah seperti itu. Di dalam Quran tidak ditemukan ayat yang menerangkan seperti hadis begini, ini tidak ada. 17 ayat 15 itu dilihat itu ya ada itu. Manih tada fa innama yahtadu li nafsihi wa man dhalla fa innahu yadhillu 'alaiha wala taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha Rasulullah. Itu antara lain ayat-ayat yang menerangkan bahwa orang akan mendapatkan dari apa yang telah diamalkan. Karena prinsipnya iman dan amal soleh, prinsipnya itu. Orang itu kalau nggak beramal soleh, ya berarti beramal kebalikan amal soleh. Karena manusia ini pasti akan beramal manusia itu. Amal itu amal lisan, amal-amal badan perilaku, tapi akan senantiasa beramal. Tuh. Dan hukum itu berkaitan dengan amal. Makanya hukum itu menjadi penting, karena objek yang ditetapkan oleh hukum itu amal. Dan amal itu terkadang muncul kemudian. Dulu tidak ada. Karena apa ya? Karena perkembangan dan perubahan. Dulu jual beli itu ya nang pasar, nang toko, nang wong isim dodol. Saiki kan online. Jual beli online itu kan gak ono biyen. Saiki wong tuku online itu hukume piye gitu. Hukume itu ya apa? Dan sekarang kan berkembang terus.
Itu dulu ndak ada zaman Nabi, beli online ini ya gak ono. Saiki kan ono. Nggih. Lho pokoke saiki sing ono-ono iku kan menjadi perilaku manusia. Itu hukumnya piye? Hukum itu kan terus ada. Sehingga di dalam teori hukum itu ada yang dikenal dengan istimbat, ada yang dikenal dengan tatbik, ada yang dikenal dengan istidlal. Itu gitu. Itu teori-teori hukum. Bagaimana hukumnya? Itu ada teorinya nanti itu. Nah, kalau istimbat itu bagaimana? Kalau istidlal itu bagaimana? Dan itu memang diperlukan dalam rangka memahami. Kayak misalnya sampean memahami ayat Al-Qur'an, hurimat alaikumul maidah. Diharamkan bagimu bangkai. Diharamkan apa? Enggak ada keterangannya di Al-Qur'an itu. Diharamkan apa itu? Yang diharamkan itu loh. Diharamkan untuk apa? Gitu. Bangkai. Bangkai itu diharamkan untuk apa? Gak ono nang Quran. Lafaz yang menunjukkan secara langsung itu mboten wonten. Ya kata niku sing kadang dadi perdebatan itu. Nek gak sepakat ya berbeda ngono ae. Nek sepakat berarti gak berbeda. Ono sing sepakat, ono sing gak sepakat. Oh, diharamkan untuk dimakan. Nah kan gitu di situ. Lalu kata dimakan itu loh. Dari mana kok kemudian dihadirkan itu gitu. Nah, itu ada teorinya gitu loh. Nah, gitu-gitu itu kalau di dalam usul fikih teorinya namanya iqtidaun nasi. Apa? Iqtidaun nasi. Sampai ngomong pokoke iki, ya pokoke ya gak iso ngagum kok pokoke itu. Wong Qur'ane gak ngono kok. Lho nggih. Bahwa sampean memahami ya, bahwa sampean memahami haram dimakan itu gak salah. Tapi nek dalam kaitan dengan ilmu, lah tekon di sampean kok iso memahami haram dimakan itu. Lho itu lho. Wong ada lagi kurimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kamu ibu-ibumu. Loh, diharamkan apa itu? Nikah. Dari mana kata nikah itu? Nah, itu ada teori. Ini kalau teori ini jenenge ngawur. Ngawur ini sebagai pokoknya ngono mau sampai itu. Nah, hukum itu terus berkembang ngoten itu. Karena memang Quran hadis itu sudah enggak ada lagi. Kalau ada lagi ya diturunkan oleh Allah. Maka ijtihad itu menjadi penting. Nah, itu. Sudah dibaca tadi 15. Terjemahnya ada. Manih tada fa inna ma yahtadi li nafsi. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Nah, itu. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, itu kan ada beberapa poin pemahaman itu. Barang siapa yang beramal baik, amal baik itu sesuai dengan hidayah, sesuai dengan Islam. Karena Islam itu hidayah, Islam itu rahmat, Islam itu berkah, Islam itu membawa sesuatu yang terikat di dalam hati kita, sesuatu yang lengket,
sehingga menjadi ceket. Tuh. Itu namanya akidah itu. Yeah. Jadi sini Quran, di sini hadis itu akidah. Tapi selain Quran hadis itu ada pengembangan tadi itu. Ya kayak kita fikih ini ngoten niku lho. Tapi yang prinsipnya akidah Islam itu ya Islam itu lengket. Nah itu akan melahirkan manih dada itu. Jadi, ditegaskan fa innama yahtadu li nafsi. Balasannya itu ya untuk dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain. Bukan untuk kemudian diberikan kepada orang lain, bukan. Ya untuk dirinya. Ya ketentuane Quran ya ngene iku. Lho enak men wong gak melok apa-apa le akeh ngono. Lah ngoten ta. Ana wong gak beramal apik belas. Marung amal apik wong sak negara dipek kabeh kan ya. Gitu loh. Iya itu. Kalau berdoa beda loh. Berdoa kemarin sudah kalau berdoa itu. Karena berdoa itu mohon kepada Allah untuk yang bersangkutan. Tapi mohonnya itu kepada Allah untuk Nuh ayat paling akhir itu. Jadi kita memang diperintah untuk memohonkan ampun kepada orang-orang mukmin. Ini gak amal, ya gak ono bagiane. Wa alaisa lil insani illa ma syaa. Lalu bagaimana kemudian dengan hadis yang seperti ini? Ya. Ada seorang anak bertanya kepada Nabi, bapaknya itu mati, ninggalno harta dan tidak wasiat apapun. Wasiat itu artinya memberikan harta kepada yang lain, tapi masih ngomong. Dan itu bisa menjadi infak. Kalau bentuk wujudnya itu harta benda. Tuh. Duitnya wakil. Terus bapak pesen misalnya, iku sing sakmene engko kek nang masjid kono ya engko. Ah iku pesen tapi engko pindahnya itu sesudah yang bersangkutan meninggal. Itu namanya wasiat. Makanya di dalam hukum kewarisan di Indonesia dikenal adanya wasiat wajibah. Itu mengadopsi dari hukum waris di Mesir. Wasiat wajib. Ono suami istri, istrinya kok non muslim, suaminya muslim, gitu ya. Ini suami istri loh, suami istri untuk mengatasi persoalan gitu itu. Atau ada orang punya anak, salah satu anaknya itu ada yang non muslim. Itu kalau orang ini meninggal, anaknya yang non muslim atau istrinya yang non muslim itu tidak menjadi ahli waris karena gugur. Tapi dia bisa mendapat wong anake melalui apa? Wasiat wajibah itu loh. Bisa mendapatkan melalui itu. Nah, itu untuk mengatasi problematika seperti itu. Tuh melalui apa? Wasiat wajibah. Itu mengadopsi dari hukum waris di Mesir. Tuh. Namanya wasiat wajibah. Ono ngono ya, nggih ada wasiat wajibah pada kode sampean itu. Nah, jadi wasiat itu nanti berpindahnya. Makanya wasiat itu kan tidak boleh kepada ahli waris itu, kecuali ahli waris yang lain setuju. Nah, itu begitu, karena ahli waris itu mendapatkan warisan secara otomatis itu. Ya, itu. Nah, bapaknya gak wasiat apa-apa. Jadi kata sini tentang harta itu. Terus mencoba Nabi. Bagaimana kalau harta itu saya sedekahkan? Apakah harta itu bisa menghapus ya dosa bapak saya yang sudah meninggal itu? Dijawab Nabi, iya bisa. Nah itu.
Jadi hadisnya itu begini. Bukan ada orang, lalu orang itu tanya kepada Nabi, Nabi ada orang mati. Bagaimana kemudian? Gitu ya. Itu. Kalau saya ini bersedekah untuk orang yang mati itu boleh apa enggak? Tidak begitu hadisnya itu, tidak. Ini teks hadisnya dipahami dulu gitu. Nanti baru kemudian pengembangan pemahamannya kayak apa. Jadi ada orang tanya kepada Nabi, Bapak mati, ninggalno dunya. Ngoten lho. Bapake gak wasiat apa-apa. Iki ya gak ero iki anake pira, apa anake mek siji iki tok, apa anake akeh ya gak ero. Ya gak tahu. Terus takon, Nabi kalau harta peninggalannya bapak itu saya sedekahkan, apakah bisa menghapus dosanya bapak saya? Oh bisa. Bisa. Tapi ki dunyane bapake iki. Dunia sing ditinggal bapak. Ngoten lho. Hadis niki lho, hadis niki dipahami niku ngoten. Bon. Nggih. Jadi duduk wong sing umum, duduk. Ngoten nggih, duduk wong sing umum. Nabi iku enten tiyang mati ya. Sembayangi gak jelas. Wis pahalane gak jelas. Ya napa nek misale wong sak kampung kula jaluki pahala cek digawa mati ngoten ya napa. Gak ngono. Mboten ngoten, mboten. Perlu problematikanya itu mboten tentang mriku. Hadis niki lho. Hadis niki mboten. Sing nomor loro mungkin dhisik lho, dan diterima dari Hasan yang diterimanya lagi dari Sa'ad bin Ubadah. Anna ummahu matat, bahwa ibunya itu mati. Faqala, maka bertanya orang itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat. Tuh, sesungguhnya bapak ibuku itu mati. Afa atasaddaku anha, apakah saya boleh sedekah untuknya? Qala, Nabi menjawab, na'am, iya. Qultu, ya. Lalu bertanya lagi aku itu, fa ayyu shadaqati afdalu? Sedekah yang paling utama itu apa? Qala, bersabda, sakyul ma, menyediakan ya minuman air. Qala Hasan berkata kemudian, fatilka, maka itulah sikoyatu ali Sa'd bil Madinah, tempat ya untuk minum yang diberikan oleh keluarga Sa'ad di Madinah. Dan tidaklah disyariatkan mengeluarkan sedekah itu di pekuburan, dan makruh hukumnya bila dikeluarkan beserta jenazah. Nah ini. Jadi itu ada orang ibunya mati lalu tanya kepada Nabi, kalau saya sedekah untuk ibu saya itu bisa enggak bermanfaat bagi ibu saya? Jawab Nabi, bisa. Tapi itu bukan karena jenazah, jadi tidak kemudian dibawa ke kuburan. Menyertai gitu loh, menyertai apa? Pemakaman itu tidak. Ya sedekah biasa, ya sedekah. Ya sebagai satu amal. Ya bisa kapanpun itu. Tidak pada saat peristiwa kematian itu saja, tidak itu. Sedekah. Sehingga kerangka sedekah itu kemudian bagaimana gitu loh. Sedekah itu. Bukan sedekah itu dipaksakan karena memang harus seperti itu, bukan. Karena sedekah itu ada syariatnya tersendiri. Bukan sesuatu itu lalu kemudian mengharuskan ada sedekah, tidak. Bukan. Ketika ada orang meninggal lalu wajib, misalnya begitu. Keluarganya itu bersedekah, bukan begitu. Sedekah ya amal tersendiri.
Cuma memang sedekah itu dimaksudkan bukan untuk dirinya, tapi untuk ibunya. Ini hadis yang nomor 2 itu begitu itu. Ayat itu kalau dihadapkan dengan hadis ini secara zahir, itu ya bertentangan. Bertentangan. Oh, ayat tadi kan mengatakan seperti itu gitu loh. Manih tada fa innama ya tadi dinafsi. Lalu bagaimana mensikapinya? Inilah yang kemudian terjadi berbeda itu. Tuh. Ya, ada yang mengatakan meskipun hadis ini sahih, tapi karena bertentangan dengan nas Al-Qur'an, maka secara matan hadis ini, secara isinya hadis itu dianggap hadis itu bertentangan dengan Quran. Jadi hadis itu dianggap lemah secara matan. Tapi ada yang tidak gitu. Tuh, Quran itu keterangannya umum. Pokoknya pada prinsipnya orang itu hanya dapat dari apa yang diamalkan. Tapi dalam kasus seperti ini, di mana antara anak dan orang tua itu bisa, bukan orang lain. Karena memang hadisnya itu antara anak dan orang tua. Itu bisa gitu. Antara anak dan orang tua. Dalam hadis ini loh. Tuh. Ini dhisik soalnya mburine ya padha soalnya itu konteksnya kan nanti belakang. Bisa. Itu berarti fungsi hadis ini sebagai taksis, mengkhususkan. Kalau tadi umum, ini dikhususkan siapa? Anak sama orang tuanya. Khusus bagi itu. Kalau secara umum, ya tadi itu manih tada fa innama yahtadu bi nafsi. Ya. Wa allaisa lil insani illa ma syaa. Artinya orang itu tidak akan mendapatkan balasan melainkan dari apa yang diamalkan. Siapa sing beramal apik, iki balik nang awake. Siapa sing beramal elek, ya balik nang awake. Gak iso wong saling tukar menukar. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Gak iso. Apalagi orang yang meninggal itu butuh pahala banyak. Sebab sudah nggak bisa cari pahala lagi. Nggak bisa cari pahala lagi. Udah. Tuh, sampean kan pernah dulu kita sampaikan hadis yang menerangkan tentang saling memaafkan. Iya. Seiling dah. Oh. Iku ayat yang sulit dadi akidah awak dhewe. Ayat-ayat hadis tentang memaafkan itu sulit, lengket itu sulit. Ayat ngoten niku sering sulit menjadi akidah kita itu. Lho nggih ayat-ayat ngono niku sulit. Akidah niku apa sih, Pak? Akidah niku apa sih? Akidah niku apa? Tali. Jadi ayat ngono niku ditaleni nang nggone ati ngono. Jadi gak lepas, karena gak lepas lalu melahirkan perilaku. Ini ayat tentang maaf itu lengket tak gini, ya kita akan lapang dada. Tapi ini ayat itu gak lengket, ya begitu ada persoalan hilang ayatnya. Sehingga ya gak memaafkan, dendam. Loh yang nyuruh memaafkan itu Allah kok. Loh yang nyuruh itu Quran. Tapi ayat seperti itu kan sulit melekat, itu nggak mudah itu loh. Sing gampang ya ayat tentang sholat, aqimus sholat, itu lengket sampean bisa niku lengket. Tapi begitu memaafkan, belum loh ya. Lah kata Pak nggih. Iya. Iya, nggih awak dhewe pas ngaji ngene iki lengket ayate. Begitu ada persoalan. Apa mana persoalan pilkada bareng niku. Ya. Persoalan pilpres ayat itu hilang kata lho, gak lengket, gak ceket ayatnya. Lek ceket itu ya bakal ya mengendalikan dendam, marah pun juga dikendalikan. Iki gak melok calon gak opo,
Masih dukung sing didukung yo gak ero, sampeyan awak dhewe yo gak ero. Yo gak kenal gitu. Tapi koyok-koyoke yo apa gitu. Nek gak ndukung iki ngono gak mlebu swarga ngono ya. Wis swarga koyo tek ya. Lah iya. Loh, salah agama itu bisa dipolitisir seperti itu, Pak. Kalau kita itu tidak luas pandangan agama itu. Akhirnya nanti agama itu dijadikan melihat peristiwa-peristiwa begitu itu. Sehingga pikiran kita itu tidak luas itu loh. Tidak luas. Ya kurang. Lalu milih calon pilkada kok dihubungno mek mlebu swarga mek neraka lho, kabeh calone Islam kabeh. Lah ngoten ta? Lho iya. Nah, ya tadi itu ya. Jadi kayak jadi akidah. Jadi akhirnya politik partai itu jadi akidah kita. Ya. Itu kalau tidak menggeser akidah Islam, sih nggak jadi persoalan. Biasa orang itu. Orang itu punya kecenderungan. Sifatnya rasional. Orang rasional itu kan terbuka kan pikirannya kan. Punya alasan. Ini gak ngono wis, pokoke ngono lho sampeyan iku, pokoke. Zaman biyen lho, Orde Baru. Ketika ada fusi napa? Partai dadi 3 itu lho, P3, Golkar, ya PDI. Iku nek gak P3 mlebu neraka sampeyan. Kafir ya. Iya niku. Oke. Nek nyoblos P3 diambungi dhisik sampeyan ya. Lah iya iki apa ya? Biyen lho biyen. Saiki ya mungkin padha. Iya, coba lu akeh ngene. Loh, milih itu kan hak kita. Iya, itu hak. Oke, hak itu. Bukan kewajiban loh apa? Hak kita. Kayak sholat malam itu loh. Dari Nabi kan sholat malam itu hak. Hak itu kan sesuatu yang dituntut untuk ditunaikan. Itu namanya hak. Kalau wajib, iya harus, nggak boleh tidak. Nggak boleh tidak itu. Umpama ya, nggak ditunaikan, ya nggak apa-apa, wong haknya kok. Wong haknya. Itu hak kita itu. Bukan kewajiban, bahasanya itu apa? Sampeyan kayak mau milih nanti nyoblos. Itu hak apa kewajiban? Hak, katalah. Lek kewajiban sampeyan gak nyoblos. Iya, berarti melanggar aturan. Ya dikai sanksi. Makanya supaya berangkat nyoblos, ya iku mau terus dikai hipnotis barek duit 500.000 mau. Tentang, lah sale hak. Akhirnya kabeh kayak itu saya kabeh gak njaluk dikai. Jadi bagaimana begini ini? Ini kalau tarjih itu hadis ini ya sahih dan hadis ini bisa menjadi taksis, mengkhususkan. Artinya secara umum tidak bisa. Kalau anak, nggak apa-apa gitu loh. Terhadap anak, ya orang tua itu tidak apa-apa. Kenapa? Ya karena memang anak itu hasil kerjanya orang tua. Semua yang dikeluarkan oleh orang tua terhadap anak itu kan dinilai investasi. Dan itu bagian daripada infak fisabilillah. Maka yang diberikan itu disebut nafkah. Sehingga kita ini tidak boleh menafkahi anak, khawatir tidak bisa itu. Bahasa Al-Quran, wong sing kei mangan anakmu lho aku gitu loh. Bener kon sing golek, tapi sing kei lho aku. Kon golek gak tak kei kan juga oleh. Golek iku sing temen, golek ngantuk-ngantuk tok ae ya. Agek ngaten lagi. Lha ya wa Allah salisane la basane ku wae. Ya padha. Oke, nek donya ge iso aku tak nyambut gawe kowe duwe PN gak apa-apa nek ngono ya. Wong ketok duwike. Lah pahala kan gak. Nah, jadi ini merupakan taksis.
Iso li anak barek bapak, anak barek ibu. Mergo anak itu nggih merupakan investasi orang tua. Karena di surat Fatir itu ya, ayat 21 itu nek kapan bapak iku iman, anake ya didadekno wong iman. Itu kan nyambung. Atur kok Fatir, atur. Kan nyambung itu. Nyambung itu. Itu investasi. Lho nggih. Sehingga gak ono wong tua lalu berjuang sampai keluar keringat, panasan kudanan untuk keluarganya, kayak anaknya begini ini. Oke. Lalu sia-sia setelah dia meninggal. Enggak. Itu bagian dari investasi yang terus akan bisa mengalir kepada dirinya. Namanya infak itu. Oke. Jadi ngeramut anak itu kudu tulus. Kudu apa? Kudu tulus. Tulus itu ya apa sebenarnya awak dhewe dikongkon Allah. Tuh. Nggih, ojo seneng gawe anak tok ngeramute gak. Iku biasane wong lanang sing ngono iki ya. Bojone nok ndi ya kan. Lah tau ana wong duwe bojo akeh 55 itu. Lah nek duwe anak kabeh 55 lah anake. Untuk gak duwe anak niku wae ngene kuwi. Lho kula niki tau ketemu. Niki anak sing teko Lumajang ta iki ana ta. Yen mriko omahe nggone daerah Kunir apa? Kunir nggih. Kunir itu kecamatan iki, Pak. Desane Tempeh. Ayo. Wong jenenge Mbah Tomo, celuk Mbah Tomo. Lah iku lho, rabi iku ping 55 men. Ya sak wulan ya ping pindho, ping 4 iki. Lah iki sing dikawin ya gelem ya apa ya tadi ya. Coba sampai datang. Lah nek duwe anak kabeh lah kelecehan. Lah kan ndadake. Makanya kalau kewajiban itu disia-siakan dosa. Dosa itu. Kalau bertanggung jawab, pahalanya besar. Makanya dari Nabi mangkadda ala iyalihi ya. Fakot apa itu? Jihadun nafarat. Siapa yang memang berkeringat-keringat ya, bersungguh-sungguh kata itu bakat itu untuk keluarganya, maka selama ia melakukan itu sama dengan jihad di jalan Allah. Jawab sampai. Oke. Ada orang yang berjuang bekerja ini demi untuk kedua orang tuanya yang sudah tua. Dia hadisnya Bukhari itu. Maka itu bagian dari jihad fisabilillah. Untuk keluarganya itu. Untuk anaknya yang masih kecil-kecil disebut itu jihad fisabilillah. Untuk keluarganya ya, seluruhnya itu juga jihad fisabilillah itu. Untuk menjaga dirinya dan keluarganya agar tidak minta-minta. Itu juga jihad fisabilillah. Malah sekarang minta jadi profesi saya ini. Sekolah kau nak jurusan nih, yang jurus dewi ya. Jadi minta iku enak kok. Iki duduk minta iki di komisi iki ya mbolah terserah ya. Jadi begitu ya. Tapi ada yang enggak begitu, hadis ini dipakai dasar secara umum. Oh iku gak mau anak, wong liya ya iso. Itu tapi gak ono. Hadisnya mboten enten. Ulama juga berbeda. Imam Syafi'i sendiri malah tidak bisa itu sampai itu nggak bisa. Kalau anak bisa, tuh, Imam Syafi'i sendiri tidak bisa. Imam Syafi'inya sendiri, Imam Syafi'inya tidak bisa. Malah Imam Nawawi yang bisa itu.
Padahal sama-sama di dalam mazhab Syafi'i. Wong Imam Nawawi itu muridnya Imam Syafi'i. Ibnu Taimiyah nggak bisa, malah nggak bisa, pokoknya hadis itu nggak akan berlaku. Malah muridnya Ibnu Qayyim bisa, gitu, secara umum. Tarjeh seperti itu, pandangan tarjeh. Hadis ini menjadi taksis khusus bagi yang ada di dalam hadis itu diterangkan. Iso ne anake sedakonan bapake. Nggih, perkara nanti berkembang kurban atas nama yang sudah meninggal. Bareng ngono iku wis. Panitia trimo nae, gak usah kadek berdebat ngono iku. Soale panitia itu melaksanakan kurban wong ngono tok ae. Perkara diterima gak serano nang Allah gitu loh. Nggih. Paling tidak ana pendidikan. Wonge gelem kurban ngono lho. Mergo nek kurban dhewe gak gelem ngono sampeyan. Lah biasa ngono ta sampeyan itu. Wong iku nek urip ngene iki gak tapek maca Quran. Begitu wonge mati, Quran diwaca bolak-balik ngoten lho sampeyan. Lho ngoten niku pun biasa awak dhewe. Lah nggih ta? Lho padahal Quran itu gawe wong sing urip ngene iki. Lha sing mati semari karek pertanggungjawaban. Loh, Quran diturunkan ya bagi yang hidup begini untuk hidayah, untuk pedoman, ya, untuk pengingat, untuk pembeda. Ini kayak sing urip. Tapi fenomena itu ndak ngoten. Kadang-kadang di masyarakat luas itu wis gak tahu diwaca Quran, gak tahu dibuka. Begitu mati, oh iya pirang-pirang dina dibuka iki sampeyan. Wong sak Indonesia iku maca kabeh. Lha terus muncullah kemudian istilah maca Quran pahalanya sampai. Ya karena ada pandangan yang seperti tadi itu gitu loh, gitu itu. Ngaten nggih. Engko diterusno maneh loro kita ae. Dadi ana sing bahwa hadis ini bertentangan gitu ya. Ono sing yang kedua, ini merupakan taksis dari keumuman. Artinya dalam hal ini iya bisa nggak apa-apa, tapi bukan dalam hal seluruhnya yang tidak diterangkan dalam hadis itu. Tapi ono sing kemudian berpendapat, wis pokoke iso sembarang dina iso, ngono lho. Tuh ngene iki ya enak wong sing iso nekakno wong sak Indonesia ngono. Lah katen ta? Wis mati ya dhisik gak apa-apa, tak kirim tentang ae gitu ta. Lho nggih, lha ngoten ta? Lho nggih tak kirim, gak apa-apa tak kirim. Wake wong sak Indonesia tak jake kabeh. Wong Indonesia tak jake kabeh, tak kei kwitansi nek njaluk pira lak ngono ta. Ngoten Pak nggih. Misale aku tak kirimane gitu lho, gak apa-apa lah gitu. Kan mereka juga mengeluarkan tenaga, gue tak gandine gitu loh tenaga itu, gue tak kirim nang awakmu kabeh. Wong sak Indonesia itu luar biasa, ya wong 200 juta kok, ya, sudah kata nggih, wong 200 juta, apa mana sing diwaca gak dawa, Al-Fatihah, tapi ping 150, ngene sampeyan itu, kan akeh sing iso, nek niku, kan banyak yang bisa, wis, ngoten itu. Nggih, direnungkan kata-kata nggih direnungkan. Apa ya ngono ta kira-kira ngono lho. Nggih. Tapi nek anak ya maklum. Wong sing ngedusi ya ibuke. Sing nyewoki ya ibuke. Itu kan investasi semua itu. Ya bapake. Sing muntang-manting ya bapake. Wae ujian anake tenang-tenang bapake sing stres ya. Ibuke stres. Golek sekolah lu sampai ngamuk-ngamuk bapak apa sampai lak ngoten nggih. Anake tenang-tenang ae. Bapak mbek stres. Golek pondok oleh pondok sak pirang-pirang sampeyan. Lho Jawa Timur ini sekitar kene pondok akeh. Di pondok ning Jawa Tengah sampeyan. Lah cek adoh ngene lho. Nyambangi nang Jawa Tengah, duwike double-double ping 3 sampeyan. Lho lak ngoten ta? Lagi. Kadang-kadang. Kula biar anak kula sing pertama niku. Sampeyan sekolah nang ndi? Saya tak dekat-dekat aja Pak, nanti habis di jalan nanti kendaraan tenaga. Itu terserah sampean milih ya gitu.
Sing tua nih lho. Merone po apik sekolahane. Iya apik tapi kalau jauh kan capek di jalan. Saiki malah seneng sing ado-ado saiki. Nggih, nanti mbangane mondok ngono nang yo sing wadok ndak melak kata. Iya. Tapi sing pusing sapa lak wong tua. Muntah manting sampe. Pemane nek pondokane gak kerasan. Jawa Tengah gak kerasan. Bendino numpak bis, ngorok nak bis lho bapake sampean. Investasi itu. Direwangi kaya ngoten. Lho wajar nek anak iku dan berbuat ngene iki jare Nabi. Oh iya gak apa-apa. Tapi nek wong liya terus meneng-meneng tok gak kenal gak apa kan sampean. Lha gak kenal wong sak Indonesia. Ya padha mek sampean iki pilih presiden lha gak kenal mek sampean. Nah itu. Saya kira itu ya. Jelas ya. Jadi ada 3 itu. Pandangan secara umum. Sing pertama, gak iso. Sopo ae. Sing loro, taksis. Sing ketelu, iso. Sopo ae iso. Kata lho iki ya. Sampeyan melok ndi ora sampeyan dipikir ngoten nggih. Yes. Iya, ngoten nggih. Dipikir ngoten niku. Wis akeh hadise gak usah takon meneh ae. Iki padha kabeh nggih. Termasuk haji barang iki nggih, haji barang itu. Makanya batal haji itu luar biasa sampean. Batal haji itu. Nggih nanti ana haji batal haji. Padahal batal haji ku nek pancene resmi niku nggih rada sulit wong kudu tasrek, kudu izin. Terus ku bayar. Tasrek ini gak salah kena sekitar 7.000, enggak salah itu. 7.000 real. 7.000 real itu kali 4 berapa? Sampean kali 4 berapa? 28 juta itu tasreknya itu. Ya segitu. Lah padahal haji kok 5 juta lho. Wis nglakoni sapa? Tapi ya mbung gak lho. Iya. Padahal umroh wonten niku sampean itu. Nggih. Nek sak rombongan. Sak rombongane waktu itu ya 45 sekitar itu. Sekitar 40-an itu. Tapi badal haji ini 250. Nggawa badal haji ku 250. Ya 250 sing nglakoni sapa nek ngono. Wong haji gak iso bolak-balik. Nek umroh iso bolak-balik. Haji kan gak iso. Wis sekali jalan. Sekali balik, ngoten lho. Sekali jalan, mari. Wis mari, tak balik mana rene? Gak iso kan. Sekali jalan. Niki nek gak tepake, ya gak tepake ku apa ngono lho. Nek gak tepake ku kena dam, ya dam dibayar. Dam dibayar kan. Makanya haji ya kudu paham betul. Mergo sekali jalan. Nunggune 20 tahun. Lalu sekali jalan. Inilah pentingnya pembimbing itu di situ. Sehingga sekarang pembimbing disertifikasi. Pak Harnai melok sertifikasi pembimbing. Gak mulai sak minggu Pak Harnai. Pak bagi tak cap mulai, gak mulai ya. Mboten kula wingi mari mulai aja dengan turu mriko. Soalnya mari subuh iki praktek. Gak wani mulai. Adi boleh. Kula niki nunggoki bendina. Jam 10 mulai teko ya. Jam 4 niku wis mulai sampai jam 10 bengi ya. Itulah pentingnya pembimbing itu di situ. Sampeyan melok Pak Renang, sampeyan cek nom soalnya itu. Pak Masudi gak melok gak apa-apa soalnya gak tapek dhewe kan sering dadi jamaah gak perlu bimbing. Iya. Gak ngereken wong soalnya dadi pembimbing kan kata dia, dek pembimbing kan kudu ngereken wong. Padahal iki derek padahal iki. Mudah-mudahan nanti malam ditutup karena besok banyak yang ikut tes calon petugas haji itu para peserta itu. Pak Mufid pun juga mungkin ada nih, Pak Mufid mungkin sama kali ini. Kalau ini bendino nunggu Pak kali Pak Mufid ini gantian. Oke, jadi ini pentingnya pembimbing sekali jalan. Wis mari kene wis kan kene. Nek kene lali mau tak balik rene mana gak iso. Jalan iso nek mari iki kan satu jalan. Umroh ini bagi ngoten sampean kan satu jalan itu. Kalau memang kita itu ibadah.
Sebab wong haji ku macam-macam. Wong teko haji ku sing diceritakno iku duduk hajine, sing diceritakno iku nggawa panci ketinggalan nang ngene masjid. Sing cerita kata-kata itu. Ben, nah nanti itu ada hadis tentang haji juga nanti itu. Jenenge badal haji. Jadi kalau kita ikuti tarjih, hadis ini menjadi apa? Taksis. Mengkhususkan pada kasus ini. Gitu. Dari yang umum tadi itu. Wa alaisa lil insani illa ma syaa. Wa anna sa'yuhu saufa yara. Itu dikhususkan bagi ini itu. Bukan kemudian hadis ini berlaku umum, tidak. Ada ayat yang mengendalikan, tidak boleh ke ayat itu. Kalau hadis ini berlaku umum, berarti ayat itu ya mansuh. Nah, hadis kan nggak bisa memansuhkan ayat itu, nggak bisa. Kalau misalkan hadis dianggap tidak ada, loh hadis ini loh sahih. Dan di dalam manhaj tarjih, ya, hadis sahih itu macam-macam. Hadis ahad pun, hadis ahad itu bisa mentaksis, mentaksis dalalannya ayat Al-Quran itu bisa, meskipun hadis itu ahad gitu. Karena sifatnya hanya mentaksis. Bukan menghapus, bukan. Ya, seperti itu. Ya. Tapi kalau sampean persis kayak bangil, enggak bisa hadis itu, dhaif hadis itu, secara matan dhaif. Pokoknya wa alaisa lil insani illa ma syaa. Persis itu di situ, persis. Sampean biasa yang ngono, sampean ngono biasa ya. Lah ngono ta nggih, sampean yang ngono. Mergo iku apa? Luwih rada aman iku lho, rada aman. Ngono lho, apa? Rada aman. Nggih. Sebab terus gak ngono ku mau. Ya sedekah waktu sik urip. Kan gitu kan? Tuh. Jadi memang amal itu ya yang pasti itu ya amal masing-masing yang pasti itu. Yang pasti itu. Pun ngono ae. Tuh. Nggih. Nek sampean kurban sampean ya atas nama sampean ae, ngono lho ya ta. Itu kurban atas nama wong gak jelas bareng ngono ya. Ada hak jale ada yang dipakai lho, Nabi lho oleh kurban ngomong ngene Nabi iku. Iki kurbanku, kurban keluargaku dan kurban umatku sing gak kurban. Lalu disimpulkan, lho berarti kan oleh kurban untuk orang lain. Tapi gak disebut umat sing isih urip apa umat sing wis mati. Kalau itu disebut korban atas nama keluarga, itu tidak jadi persoalan. Karena apa? Umat Islam ini ya, dalam hubungan dengan keluarga Rasulullah itu kayak bapak dan ibu. Makanya istri Rasulullah itu disebut ummahatul mukminin. Jadi nggak boleh dinikahi istri Rasulullah oleh yang lain. Loh ibuke kok dinikahi? Gitu. Makanya gak ono sing nikah jandai Nabi ku gak ono. Lah Aisyah sik enom Aisyah itu ditinggal meninggal Nabi itu. Masih muda. Tuh. Karena ummahatul mukminin. Ngaten nggih? Nah, ini gak bojone Nabi, ini gak apa-apa. Oh gak ummahatul mukminin. Nah, sehingga Nabi itu kalau bilang ini kurbanku, ini kurban keluargaku, dan ini juga kurban untuk umatku yang tidak berkorban. Tapi sampeyan aja ngene, anu wis enak. Lho gak korban, gak aku wis diwakili Nabi biyen aja ngono sampeyan. Ngono. Lho aja pikiran nek diterusno kan ya macam-macam akhirnya kok to Pak nggih. Itu kok berkembang itu kan dinding. Gak korban. Wah, apa wis dikorbano Nabi biyen ya apa sih? Jadi Nabi biyen kan gitu lah. Itu lalu kemudian dipahami secara luas, bisa ya menghadiahkan amal kepada orang lain kayak Nabi kok. Kan kita ini keluarganya. Akeh kados-kados ngoten niku.
Dan justru ini iku sing berkembang itu masyarakat itu. Ngoten nggih Pak nggih? Nggih ta? Nggih, sing berkembang itu ya kaya ngono ku mau, sing disenengi soalé ngoten kula nggih. Sing disenengi. Wong salat itu kan berat. Tapi nek bayar wong kon salat paling dipek kan enak men. Iya enak. Nah sampean iki awak dhewe ya gelem kan ngono kan. Si aku tak salat subuh, mau tak salat subuh maneh gawe sampean kan sampean iki. Wis kadune wajib tak katene Pak nggih. Apa ini sakono ini apa 1.000 tak leboni masjid kan enak lho kata teman. Ya itu. Dan demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.